niat makamno bapak neng Surabaya bareng ibu. Bapakmu? Jangan sepele, Neng. Halo Sobat Alur Cerita, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat ya. Langsung saja, alur cerita kita kali ini menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Saras dan Yudis adalah dua kakak beradik yang baru saja kehilangan ayah mereka yang sangat mereka sayangi. Dalam suasana hati yang sangat berduka, mereka tetap berusaha menerima kepergian sang ayah dengan lapang dada dan mempersiapkan segala keperluan dalam prosesi terakhir kepergian sang ayah sebaik mungkin karena sejak ibu mereka meninggal, hanya ayahnya lah yang mengurus mereka berdua. Beberapa hari sebelumnya, Saras pernah memperingatkan ayahnya agar memeriksakan kesehatannya ke dokter. Saat itu Saras merasa khawatir karena melihat wajah ayahnya yang tampak begitu pucat setelah seharian bekerja di tempat usaha cucian mobil milik keluarga mereka. Namun kala itu, ayahnya enggan pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Ia berkata bahwa itu tidaklah perlu. Ayahnya juga berkata, jika sebaiknya uangnya dipakai saja untuk memperbaiki pompa air di rumah mereka, yang memang kebetulan sedang rusak. Ayahnya justru bertanya pada Saras, apakah ayahnya menjadi beban bagi mereka? Tentu saja Saras menjawab tidak, karena ia memang sangat menyayangi ayahnya. Baginya hanya ayahnya lah, satu-satunya tumpuan mereka sejak kepergian sang ibu. Saras merasa jika seandainya saat itu ayahnya mengikuti sarannya untuk ke dokter, mungkin saat ini ayahnya masih bersama mereka. Kala itu pembicaraan mereka cukup serius. Sang ayah menjelaskan, jika saat ini keadaan mereka sangatlah sulit, beberapa usahanya mengalami kebangkrutan. Kini satu-satunya yang tersisa hanyalah usaha cucian mobil miliknya. Hanya itulah kelak yang bisa ia wariskan pada Saras dan Yudis. Kala itu sang ayah juga berpesan pada Saras, jika ia pergi kelak, ia ingin dimakamkan di kampung kelahirannya. Saat ini para warga telah berdatangan untuk melayat. Tak berapa lama Pak Setio saudara sang ayah juga tiba. Pak Setio datang untuk menjemput jenazah ayahnya untuk selanjutnya dimakamkan di kampung kelahirannya sesuai keinginan almarhum. Ternyata ayah Saras juga telah memberitahukan keinginannya itu kepada Pak Setio. Meski Saras sebelumnya juga telah mendapatkan pesan itu dari ayahnya, namun Saras merasa jika lebih baik ayahnya dimakamkan di tempat tinggal mereka saja, agar makam sang ayah berdekatan dengan makam ibunya. Sempat terjadi perdebatan, namun Yudis juga setuju dengan pendapat Saras untuk memakamkan jenazah ayahnya di tempat tinggal mereka saja, hingga akhirnya Pak Setio pun memilih pulang. Namun di tengah-tengah suasana duka, terjadi satu hal aneh, di mana jenazah yang terbaring tiba-tiba bergerak bangun dan rebah kembali. Warga yang menyaksikan hal aneh itu tentu saja merasa ketakutan. Mereka pun akhirnya kembali pulang karena memang rencananya jenazah ayah Saras akan dimakamkan keesokan harinya. Kini tinggal Saras dan Yudis yang menjaga jenazah ayahnya hingga menjelang pagi. Saat tengah malam, karena kelelahan Saras pun tertidur. Ia seperti bermimpi jika jenazah ayahnya kembali terbangun dan berjalan menuju pintu. Namun saat ia keluar, jenazah ayahnya benar-benar menghilang. Sarah pun menceritakan hal itu pada Yudis. Saras dan Yudis yang kala itu tengah panik dan kebingungan dengan menghilangnya jenazah ayah mereka. Dikejutkan dengan panggilan telepon yang memberitahukan bahwa jenazah ayahnya kini berada di kampung, tepatnya di rumah Pak Setio. Di tengah kebingungan dan kepanikan itu, Saras dan Yudis pun bergegas berangkat ke kampung kelahiran ayahnya. Sepanjang perjalanan mereka pun masih kebingungan. Bagaimana bisa jenazah ayahnya tiba-tiba kini berada di rumah Pak Setio? Saras pun jadi merasa bersalah. Seharusnya kemarin ia tidak bersikeras agar jenazah ayahnya dimakamkan di tempat tinggal mereka. Sesampainya di rumah Pak Setio, Saras pun langsung memarahi Pak Setio dan menuduhnya. Jika Pak Setio lah yang membawa jenazah ayah mereka ke kampung, namun putri Pak Setio berkata bahwa ayahnya tidak mengetahui apa-apa
karena ialah yang pertama kali menemukan jenazah ayah Saras yang terbaring di luar rumah mereka. Akhirnya Pak Ustadz di kampung itu pun meminta warga untuk mengadakan tahlilan di rumah Pak Setio. Mereka pun kini mempersiapkan bingkisan untuk warga yang tahlilan. Saat di dapur, istri Pak Setio bercerita pada Saras, jika dulunya kampung mereka dipenuhi orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian, termasuk ayah Saras, hal itulah yang menyebabkan orang-orang tersebut akan sulit dalam menghadapi kematian dan terjebak dalam sakaratul maut, bahkan sulit untuk dimakamkan. Mendengar hal itu, Saras menjadi gelisah. Di tengah kegelisahannya, ia seperti mendengar suara ayahnya yang meminta tolong. Warga yang berada di situ juga mulai terkejut melihat jenazah yang tiba-tiba mengeluarkan darah. Akhirnya pemakaman pun kembali ditunda. Jenazah pun akan dimandikan kembali. Tak berselang lama, Saras seperti mendengar seseorang memanggil namanya. Ia melihat dan menyaksikan sesosok makhluk menyeramkan yang memandang ke arahnya. Yudis yang sedang memandikan jenazah ayahnya juga mengalami kejadian aneh. Ia menemukan kembang kantil di tanah, seperti yang kemarin ditemukan Saras di bawah bantal. Yudis juga menyaksikan sosok menyeramkan yang kini berdiri tepat di hadapannya. Namun ketika Yudis berdiri, sosok itu mendadak lenyap. Yudis mencoba mencarinya. Namun tiba-tiba wajahnya dibenamkan ke dalam air oleh seseorang. Di tengah ketakutan dan kepanikannya, ia pun berlari ke dalam rumah dan berpapasan dengan Saras yang kala itu juga mengalami hal yang hampir sama. Mereka pun akhirnya berbicara pada Setio. Jika ada sesuatu yang tidak beres, Pak Setio pun berkata bahwa sebenarnya ayah Saras mewarisi ilmu turunan dari keluarga. Ia juga menjelaskan kalau orang yang memiliki ilmu itu, maka kematiannya akan dipersulit jika ilmunya belum dilepaskan. Dan untuk melepaskan ilmu itu, maka jenazah harus dimakamkan tepat di malam Jumat Kliwon. Jika tidak, maka ilmu itu akan terus menurun kepada darah keturunan orang tersebut, yang tak lain adalah salah satu antara Saras atau Yudis. Namun Saras berkata bahwa hal itu tidaklah mungkin, karena malam Jumat Kliwon masih 2 hari lagi, terlalu lama jika harus menunggu 2 hari lagi untuk dimakamkan. Saras ingin agar esok hari jenazah ayahnya segera dimakamkan saja. Sepanjang malam Saras dan Yudis masih terus mengalami kejadian-kejadian menakutkan. Hingga saat pagi tiba, Saras meminta pada Pak Ustadz untuk segera memakamkan jenazah ayahnya. Proses pemakaman pun dipersiapkan, namun ketika jenazah akan dimakamkan, tiba-tiba saja makam sudah dipenuhi air. Hingga akhirnya pemakaman jenazah pun kembali ditunda. Di malam hari tidak ada lagi warga yang datang tahlilan, hanya Pak Ustadz sendiri yang datang ke rumah Pak Setio. Pak Ustadz berkata, mungkin warga kelelahan karena seharian turun hujan. Namun setelah Pak Ustadz pulang, Pak Setio berkata, jika warga tidak datang karena percaya dengan ilmu yang masih ada di badan jenazah, setelah menyaksikan dan mengalami semua teror mistis dan kejadian-kejadian aneh yang ia dan Yudis alami, juga kendala-kendala aneh pada proses pemakaman jenazah ayahnya, kini Saras pun percaya jika ayahnya mungkin memang harus dimakamkan pada malam Jumat Kliwon. Pak Setio pun mengatakan ada satu ritual yang harus dilakukan Saras untuk memutus ilmu yang ada di tubuh ayahnya, yaitu dengan mandi air kembang 7 rupa. Saras pun akhirnya melakukan ritual mandi kembang 7 rupa. Karena tidak ada warga yang datang tahlilan malam itu, mereka akhirnya membagikan bingkisan tahlilan ke rumah warga satu persatu agar tidak mubazir. Namun saat membagikan bingkisan itu, Saras tersesat di hutan bambu. Di sana, Saras melihat penampakan sosok ayahnya dan beberapa roh menyeramkan lainnya. Saras pun berlari sampai ia bertemu kembali dengan Pak Setio dan istrinya. Pak Setio berkata, kalau Saras telah dipilih untuk mewarisi ilmu itu sesampainya di rumah. Saras berkata kalau Yudislah yang menjadi penyebab kepergian ibu mereka. Yudis sadar jika Saras tidak sedang dalam kesadaran. Saras tengah kerasukan. Yudis pun meminta bantuan warga, namun tidak ada warga yang bersedia membantu. Para warga malah berkata, kalau keluarga Yudis adalah keluarga musyrik. Akhirnya Yudis pun meminta bantuan Pak Ustadz. Di rumah Pak Setio dan istrinya membungkus Saras dan melakukan ritual pemindahan ilmu sesat ke tubuh Saras, karena sebenarnya Pak Setio lah yang memang dengan sengaja ingin memindahkan ilmu terkutuk itu ke tubuh Saras. Kembang kantil yang ditemukan Saras di bawah bantal dan juga yang Yudis lihat bertebaran di tanah adalah ulah Pak Setio sendiri
Ialah yang sengaja melakukan ritual mistis itu, agar jenazah ayah mereka sulit dimakamkan. Pak Ustadz yang mulai memahami hal itu, segera bergegas ke rumah Pak Setio untuk menyelamatkan Saras. Putri Pak Setio yang menyaksikan hal itu pun segera berlari menemui Yudis agar segera bergegas menyelamatkan Saras sebelum ritual Pak Setio selesai. Warga yang awalnya berkumpul untuk mengusir Yudis dan Saras dari kampung itu, dikarenakan mereka beranggapan kalau keluarga Yudis adalah keluarga musyrik. Namun Pak Ustadz berhasil menenangkan warga, dan Pak Ustadz meminta warga untuk melakukan sholat gaib di masjid. Sementara Saras yang sedari tadi dipersiapkan Pak Setio dalam ritual sesatnya, tiba-tiba kerasukan dan menjadi sangat kuat. Saras yang kerasukan berbalik menyerang Pak Setio dan istrinya. Pak Setio yang tidak mampu melawan akhirnya menjadi korban, tidak terkecuali istrinya. Saras yang masih saja kerasukan akhirnya coba diselamatkan oleh Pak Ustadz dan dibantu warga lainnya. Pak Ustadz pun mencoba meruqyah Saras. Akhirnya dengan usaha Pak Ustadz dan bantuan zikir dari warga, Saras pun tersadar dari kerasukannya. Pada pagi harinya jenazah ayahnya pun dimakamkan bersama jenazah Pak Setio beserta istrinya dan film pun berakhir. Baiklah sobat, demikian alur cerita kita kali ini. Semoga kalian suka, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.